Kalau misalnya teknik strategi marketing kita itu diganti jadi ke arah digital yang kita bikin lewat video berupa konten kreatif yang kita posting di aplikasi TikTok. Bermanfaat, efektif, atau enggak? Hai, nama saya Gabriela Senta dari Universitas Multidata Palembang atau UMDP yang saat ini sedang berada di semester 2. Untuk kelasnya itu dari kelas MJ2B. Kalau kita dengar dari opening dan juga perkenalan diri singkat, terutama di bagian kelas, sebenarnya pasti udah bisa tebak saya di jurusan apa. Saya berada di jurusan manajemen. Kalau misalnya kita bahas soal jurusan manajemen, kita pasti bakal ngarah entah itu ke arah manajemen keuangan, perbankan, atau misalnya bagian apapun itu. Manajemen itu sangat identik sama yang namanya teknik marketing atau strategi pemasaran. Karena nggak jarang kalau misalnya kita nemuin manajemen itu sekarang sangat dibutuhkan di bagian pemasaran karena banyaknya bisnis yang akhir-akhir ini itu dibangun baik secara online maupun offline yang sama-sama butuh teknik strategi marketing yang sangat baik. Nah, oleh karena itulah kenapa akhir-akhir ini banyak banget pelaku-pelaku usaha yang akhirnya mencoba buat mempromosikan produk atau juga jasa mereka yang mereka tawarkan sendiri dalam bentuk teknik strategi pemasaran yang dibuat melalui media digital. Nah, akhirnya ketika media digital ini dipakai, muncullah aplikasi-aplikasi baru yang sangat mendukung. Nah, salah satunya ya media sosial. Nah, kalau kita tahu media sosial itu terbagi menjadi berbagai macam aplikasi ya. Nah, tapi fokus topik kali ini adalah gimana sih kalau misalnya teknik marketing itu yang dimana kita pakai dalam media sosial, itu kita implementasikanlah secara langsung melalui aplikasi TikTok. Nggak jarang kalau misalnya sekarang kita nemuin banyak produk-produk atau misalnya jasa atau layanan apapun deh dipromosin dalam aplikasi ini. Ya entah itu dalam bentuk konten kreatif atau bentuk-bentuk keseharian gitu dan juga dalam bentuk foto yang menarik yang akhirnya bakalan kita unggah secara langsung di aplikasi ini. Ketika kita mengunggah itu secara nggak langsung kita sudah tahu dulu siapa target audiensnya, apa yang kita ingin sampaikan dan apa yang sangat kita ingin tonjolkan dalam video itu. Ya yang namanya kita mempromosikan suatu produk, layanan atau jasa ya yang pasti kita mau nonjolin supaya audiens yang kita capai atau calon konsumen kita itu nantinya ketika melihat video yang telah kita unggah ke dalam aplikasi TikTok ini akhirnya menjadi tertarik untuk membeli atau mencoba. Ketika video tersebut berhasil menargetkan audiens yang sebenarnya sudah menjadi target kita dari awal, maka akhirnya secara nggak langsung ketika video itu berhasil untuk diunggah dan mencapai banyak audiens yang mungkin totalnya entah ratusan ribuan atau berapapun itu yang akhirnya menjadi sangat populer di kalangan para audiens kita. Akhirnya setelah saya melakukan berbagai macam riset, entah itu dari peneliti-peneliti sebelumnya, entah dari aplikasi TikTok sendiri, atau dari pengalaman orang-orang di sekitar saya ketika memakai TikTok, mereka sadar kalau misalnya strategi marketing secara digital ini melalui aplikasi TikTok itu sangat efektif. Kenapa bisa dikatakan demikian? Hari ini sudah saya buktikan sendiri sebagai salah satu generasi muda yang akhir-akhir ini sering membuka TikTok dalam kehidupan aktivitas saya sehari-hari. Entah itu cuma untuk mencari informasi atau misalnya untuk mencari video-video yang sedang populer, konten-konten yang sudah populer, atau misalnya untuk sekedar hiburannya akhirnya malah ketika kita membuka aplikasi TikTok itu ada yang namanya halaman FYP atau dalam kepanjangnya itu For You page. Kalau misalnya kita membuka aplikasi TikTok dan langsung muncul di bagian halaman itu nanti muncullah promosi-promosi tentang produk atau jasa atau layanan yang sesuai dengan preferensi kita. Nah, tapi enggak selamanya preferensi kita itu selalu bisa dipromosikan dalam halaman ini. Ada juga nanti yang mungkin yang ternyata bukan preferensi kita malah masuk ke dalam halaman ini. Akhirnya ya lama-kelamaan promosi itu terus berlangsung, entah itu berupa produk kecantikan, produk-produk rumah tangga, atau alat-alat tertentu, apapun itu, pasti bakal muncul. Sadar atau nggak sadar, saya sendiri sebagai salah satu pengguna media sosial ini, ketika saya membuka aplikasi ini, akhirnya muncullah promosi-promosi produk ini. Dan yang dari awalnya nggak tertarik untuk membeli produk ini, tapi lama-lama menjadi tertarik. Karena yang awalnya saya nggak tahu produk ini, ternyata wah menarik juga ya. Ya akhirnya ujung-ujungnya kita cari produknya,
ya kita beli. Tapi sekarang makin canggih lagi karena aplikasi TikTok ini udah bekerjasama sama Tokopedia yang akhirnya membangun aplikasi tambahan di dalam TikTok ini ya, namanya TikTok Shop. Sehingga akhirnya ini memunculkan semakin banyak promosi yang dilakukan di aplikasi TikTok. Teman-teman saya dan juga orang-orang di sekitar saya pun merasakan hal yang sama. Gak usah kita lihat cuma di bagian aplikasi TikToknya aja, tapi banyak orang-orang yang selalu merekomendasikan atau misalnya memberikan informasi tentang video produk atau misalnya informasi singkat deskripsi aja deh. Pasti pada tanya, lihat di mana ya? Ya ujung-ujungnya kita lihat di TikTok. Durasi yang pendek, kemudian juga ringkasan video yang sangat singkat tapi tetap informatif, itu sangat membantu sekali. Kita nggak bisa pungkirin kalau misalnya untuk pemakaian strategi marketing ini nggak semudah yang dibayangkan. Karena yang namanya dalam suatu bisnis dan juga pemasaran dalam dunia perbisnisan ini pasti bakal ada saja yang namanya masalah. Oleh karena itu, setelah saya memakai TikTok selama beberapa tahun lamanya, akhirnya saya melihat adanya sedikit atau kemungkinan ini suatu permasalahan yang tidak terlalu difokuskan oleh banyak orang tapi sangat berdampak bagi si pelaku usaha yang memakai strategi marketing ini. Perlu diketahui kalau misalnya strategi marketing ini tidak semudah yang kita bicarakan. Kelihatannya sih memang mudah ya, cuma butuh bikin video yang menarik terus kita posting atau kita unggah di aplikasi ini. Tapi nyatanya yang nggak semudah itu juga ya teman-teman. Karena ternyata waktu kita unggah, kemungkinan ada beberapa hal yang membuat video ini kurang populer atau kurang menarik bagi audiens. Karena latar belakang dan juga permasalahan ini, akhirnya saya pun mengangkat suatu topik strategi marketing ini menjadi satu judul utama yang saya masukkan ke dalam proposal penugasan akhir untuk memenuhi ujian akhir semester saya pada semester 2 ini. Judul tersebut adalah pengaruh strategi digital marketing melalui video konten kreatif TikTok terhadap keputusan pembelian suatu produk bagi mahasiswa Universitas Multidata Palembang. Dalam proposal penelitian ini, terdapat beberapa keunggulan di dalamnya, yaitu pertama, kita bisa mengetahui apakah teknik strategi marketing digital melalui video konten kreatif di TikTok ini sangat efektif atau tidak. Yang kedua, kita bisa meneliti secara langsung apa sih pengaruh atau dampak yang sangat besar dari strategi marketing yang satu ini. Yang ketiga, kita bisa mengetahui cara supaya strategi digital marketing ini bisa berlangsung secara efektif. Dapat beberapa cara supaya strategi digital marketing ini bisa sangat efektif bagi suatu perusahaan atau misalnya pelaku usaha ketika ingin melakukan strategi pemasaran bagi produk atau jasa atau layanan mereka. Kemudian dalam proposal penelitian ini juga kita bisa mengetahui bagaimana dampak yang sebenarnya dari strategi marketing digital ini terhadap keputusan pembelian suatu produk bagi para konsumen, terutama bagi mahasiswa Multidata Palembang karena sebagai ruang lingkup yang saya pilih. Dalam pembuatan proposal ini sendiri pasti ada hambatannya. Yang pertama, hambatannya itu saya harus mencari secara relevan terkait dengan judul ini, benar atau tidak, dan perlu mencari tahu peneliti-peneliti terlebih dahulu. Hasil penelitian mereka perlu kita analisis terlebih dahulu apakah sesuai dengan proposal ini atau tidak. Kemudian apakah keefektifannya sudah teruji terlebih dahulu oleh mereka atau tidak. Sebetulnya ketika proposal yang telah saya buat dan judul yang telah saya tetapkan ini ternyata tidak terbukti, maka akan menciptakan kegagalan atau ketidakefektifan dalam pemilihan judul tersebut. Adapun beberapa judul yang sudah saya tetapkan sebelum-sebelumnya, tetapi akhirnya setelah saya melakukan riset ulang ternyata kurang cocok untuk dilakukan dalam bentuk penelitian karena ternyata belum tentu ada keefektifan yang bisa dibuktikan. Kemudian landasan teorinya sendiri pun tidak bisa kita langsung pilih secara acak, tapi kita harus analisis terlebih dahulu apakah sesuai atau tidak. Kita perlu mengetahui algoritma dari si aplikasi ini sendiri dan kita perlu mengetahui teori-teori dasar atau ilmu-ilmu dasar dalam aplikasi ini. Maka ketika kita tidak menguasai aplikasi ini atau kita belum pernah memakai aplikasi ini satu kali pun, maka itu sangat menghambat kita. Teman-teman, dan pada setelah saya membahas topik-topik yang telah saya angkat dan juga berbagai macam latar belakang, permasalahan, keunggulan atau juga hambatan dalam proposal ini, maka saya rasa video ini sudah cukup menggambarkan apa yang menjadi kriteria tersendiri di dalam video ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf bila ada beberapa kalimat yang kurang berkenan atau beberapa hal yang mengandung unsur-unsur yang menyinggung beberapa pihak tertentu. Saya Gabriela Vicenta, pamit undur diri dan berterima kasih
kepada seluruh teman-teman dan juga Pak Anjas dan beberapa audiens yang telah menonton video ini. Saya harap semoga video ini sangat bermanfaat dan menjadi kriteria penilaian tersendiri bagi Pak Anjas dan juga menjadi inspirasi bagi beberapa teman-teman yang menonton atau beberapa audiens yang memang mencari video terkait dengan topik yang sama yang telah saya pilih ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri.